Pardadai. Halo, Bang Panji Pragiwaksono. Tadi kami sebelum mulai rekaman lucu banget omongannya. Gue baru ingat sekarang. Apa? Kayaknya gue ngeliat tweet lu soal itu. Soal Racket Boys? Soal Racket Boys. I see. Iya, lu ada nggak ngerti soal Ada itu? dong, pasti saya komentarin. Iya. Lu tau gak sih sebenarnya gue ngebahas di podcast gue tweetnya lu. Ya, gue udah denger kok. Ya, yang soal Saya malah lebih denger itu nostalgia Anda sama karya-karya jadul ya. Aduh, maaf ya. Aduh, maaf sekali. Saya tahu. Itu datang dengan sendirinya. Ya nggak apa-apa karena enak banget lagunya. Iya. Nggak, jadi untuk yang nggak tahu, kan si podcast Hidup Layak Indonesia Maya itu gue ngomongin apa yang lagi rame di sosmed. Of course. Salah satunya tweetnya dia. Iya. Terus tweetnya dia rame karena kesannya dia nggak insensitif. Ya. Perlu turunin dong musiknya. Insensitif gitu, kesannya lu insensitif. Ya. Terus udah gitu apa namanya, orang karena awalnya Gofar kan. Ya. Awalnya Gofar. Lu bilang kalau ya, betul. lu tuh nggak masalah kan sama Nggak masalah. karyanya gitu, menurut gue masih bagus gitu kan. Betul. Terus orang bermarah. Jadi ini sedikit fun fact. Jadi ceritanya Gofar tuh dulu waktu gua kasus banjir, dia tuh mengomentari kasus banjir gua. Ya. Ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Iya. Cuman ya karena being a comedian, saya cari tweetnya. Iya. Ini gue gak ada masalah personal sama Gofar ya. Gofar kalau nonton ini nggak ada, men. Iya. Nah, lu pernah Nggak bikin sempat konten? ketemu, nggak sempat pernah ketemu, bikin konten? nggak, belum pernah. Jadi gue cari tweetnya Gofar yang ngomentarin tweet banjir, gue quote tweet, makasih nasihat moralnya. Saya tetap suka podcast Anda gitu. Iya. Udah, just being funny aja. Iya. Nggak ada personal. Terus orang-orang bilang, maksud lu apa, Cok? Lu ada dendam ya? Apa sweet revenge? Apa segala macam? Ya lucu aja. Lucu aja. Iya, emang lucu kayak, gimana dong? Kayak gimana ya? Kayak kesempatan yang ini harus saya ambil nih gitu. Masih sama kayak waktu kita pernah ngomongin soal the cost of being funny di YouTube gua, bahwa kadang-kadang ya pelawak kayak gitu. Kita tuh ngeliat momen tuh, aduh ini harus jadi, harus keluar gitu, karena kalau nggak hilang momennya. Ada banyak joke yang harus diakui ya, menumpangi momen tertentu. Betul. Gitu. Dan yang paling menarik, Bang Panji, kadang ya yang jadi masalah ini tidak hanya berlaku sama jokes, opini juga. Iya. Jadi kayak menyatu gitu loh, Bang. Iya. Kayak tapi kalau jokes membutuhkan untuk ada currency-nya, harus betul sedini mungkin. Kalau nggak, konteksnya lepas. Betul, gitu. karena kalau jokes itu semakin ya memang tragedi plus waktu sama dengan komedi kan. Betul. Nah, tapi kapan waktunya ini kan ya beda-beda, Bang. Iya gitu. Nah, ya memang lebih urgent. Tapi gue kadang tuh lebih merasa kalau opini juga kadang ya pengen pada saat itu aja gitu, biar seru aja. Iya kan, gue juga bahas di podcast gue. Gue bilang si Coki mah nggak salah, emang ada orang yang emang bisa misahin antar manusia dengan karyanya. Ya. Sehingga di podcast itu gue nyanyi lagu-lagunya Ahmad Dhani. Aduh, gue nggak bisa deh, kayak gue juga ngomongin soal Harvey Weinstein itu kan memilukan sekali. Wah, dia mengerikan sih sebenarnya. Mengerikan sekali. Mengerikan, tapi kan, dia sangat mengerikan. Apa tuh film yang gue jadiin contoh? Good Will Hunting. Good Will Hunting kan untuk selamanya jadi film baru yang bagus. Baru tahu gue Good Will Hunting ada andilnya. Ada andilnya doi. Bukan cuma dia, men. Dia kan orang yang sangat powerful di dunia jagat raya film Hollywood. Ada banyak film yang lu suka, lu nggak akan nyangka kalau itu ternyata ada perannya Harvey Weinstein. Gila, men. Dan ada begitu banyak aktor di dunia, termasuk aktor perempuan, itu berterima kasih sama Harvey Weinstein, karena kalau bukan karena dia, terlepas dari apakah Harvey Weinstein menggunakan kekuatannya atau tidak untuk memberi dia pekerjaan ya. Tapi emang itu terjadi, dan kalau misalkan ada orang bilang, oh gue pokoknya nggak semua film yang Harvey Weinstein terlibat di dalamnya nggak mau gue tonton, banyak sekali film yang jadi nggak ditonton. Dan Anda pasti bingung kalau lagi ngobrol nongkrong. Iya. Lu udah nonton ini belum? Belum. Bagus tidak. Lagi? Ya nggak mau aja. Iya. Dan sampai di podcast itu gue ngebahas soal Bill Cosby. Ya, dia juga. Terus Louis C.K. Ya gimana, gue nggak bisa gitu. Sebagaimanapun gue mau, nggak bisa gue memisahkan. Ya, tapi memang
Sorry, itu kopinya, itu bukan kopinya ini. Bukan bang. Gue mesennya. Kalau kopinya datang taruh aja sini. Iya. Tapi memang ya nggak tahu Gue ya. baru sadar lagi di sini lu Lucifer tulisannya. Biar apa sih? Nggak tahu. Biar apa, Cok? Gue kadang ada tato-tato yang mabok aja. Lucifer. Gue lagi mabok-mabok, seperti ide bagus. Tiba-tiba pas bangun kan, ya Kenapa? ada tulisan ini, ya udahlah nggak apa-apa lagi. Nggak, tapi sebenarnya kalau mau alasannya ya, alasan benernya adalah karena jadi Lucifer ini kan dari Christianity. Jadi kalau di Samawi itu kan ada, kalau di Lucifer ini kan kayak fallen angel. Dia tadinya angel, dia jatuh. Jadi dia itu jatuh tuh karena dia pengen punya posisi seperti Tuhan. Jadi kalau di Christianity itu angel itu tuh punya free will untuk memilih. Nah, Lucifer ini dia menggunakan free will-nya untuk dia demi kebahagiaannya. Gua nggak ngomong salah atau bener ya. Demi kebahagiaannya, dia berani ambil resiko dan dia harus mengambil konsekuensi karena itu. Dia jadi fallen angel karena dia pengen ada di tempat yang sama seperti God. At least gue respect sama dia berani mengambil keputusan untuk apa yang dia mau. Itu yang gue respect. Itu yang gue respect. Ya setelah itu dia jadi setan. Ke situ. Saya belum berpikir sejauh itu waktu mabok. Yang gue respect adalah dia tahu apa yang dia mau dan dia ambil itu dan dia ambil konsekuensi karena itu, ya bahagia untuk yang berani. Makanya gue respect paling tidak dari sisi itu. Tapi kalau yang lainnya mah ya enggak, gue enggak. Si keramaian yang terjadi ini kan akan ada orang yang ngerasa, oh ini si Coki ini agak di luar pattern nih, dia bisa menyinggung di awal tahun. Selalu kan kasus-kasus ramainya kan awal tahun dia tuh. Awal tahun kemarin saya ngambil tuh. Itu kasus apa ya? Kok tumben Panji yang rame? Oh 0044. Aduh anjing, itu lucu banget. Iya itu emang lucu banget. Itu lucu banget sih. Nah, ini kan di bulan Juni dia rame. Pasti ada aja ya yang ngomongin ini sengaja ya bang ya? Lu pasti sengaja bikin tweet-tweet ini karena mau promotor ya? Pasti ada aja ya? Ada. Iya. Pasti ada, merasa ini bagian dari publicity stunt gitu. Iya. Ya padahal mah enggak. Percayalah teman-teman, Bang Panji atau bahkan gua, kita tuh manusia yang juga menikmati kedamaian. Kita tuh bukan manusia yang kalau tidak ada diserang kayak Saka, wah kenapa tidak ramai? Enggak, kita seperti manusia pada umumnya. Kita juga menikmati kedamaian. Kita juga khawatir juga kalau mention kok banyak banget. Atau ada WhatsApp dari teman-teman yang tertentu, ini ada masalah apa? Kita khawatir juga. Jadi percayalah, kita tidak kita sungguhkan, maksudnya Bukan diniatkan. Bukan ada niat sengaja, bahkan ada jadwal gitu kan, kayaknya gue nih harus gini. Awal tahun Coki nih Awal biasanya. tahun nih gue harus gini. Gak ada. Itu memang spontanitas pendapat kita, spontanitas karya kita di saat itu. Ya kalau memang konteksnya komedi ya karena memang momennya harus di sana. Kalau konteksnya opini ya mungkin karena kita kepikirannya di sana dan pada saat itu kita berpikir tidak ada waktu yang lebih baik untuk mengucapkan opini itu di situ gitu. Nggak ada sih menurut gua. Gue cukup kenal Bang Panji ya. Dia kayaknya bukan tipe orang yang apa yang harus aku bikin. Nggak gitu, nggak ada orang kayak gitu, nggak. Mungkin ada orang seperti itu, tapi at least gua dan mungkin Bang Panji ya, kita bukan tipe orang yang gitu. Kebetulan aja rame pas di situ. Gitu. Dan sebenarnya juga di sosmed mah ini cuma dari satu ketersinggungan yang lain aja. Ini cuma nunggu momen orang lain lagi yang ada aja. Dan sorry Bang, dan kadang gue menikmati juga pada saat kita menimbulkan tanda kutip kekacauan dalam keseragaman. Harus gue akuin gue ada sisi seperti itu. Terima kasih. Lucifer minumnya Estileci. Lucu banget. Ya, mau gimana lagi? Iya, ini adalah bukti bahwa Coki ya manusia, ada suka biasa-biasa aja. Iya, suka aneh-aneh sih. Terus. Kadang gue menikmati tanda kutip kekacauan pada saat misalnya semua orang bilang A, tapi pada saat ada yang bilang B, dan yang A ini kebakaran jenggot karena ada B, gue menikmati. Bukan karena gue suka kekacauannya necessarily ya, tapi gue menikmati diskusi yang terjadi setelah itu. Bahwa ternyata
tidak semua A, ada B. Iya. Dan itu menurut gue jadi lebih dinamis dan lebih menarik environment-nya daripada seragam semua gitu. Dan nggak tahu, gue menikmati aja di situ. Kayak ada variasi, ada gue merasa dinamis dan istilahnya kayak besi menajamkan besi gitu. Jadi harusnya ya yang A daripada kebakaran jenggot, dia lawan lagi dong dengan narasi. Atau mungkin dengan jokes yang lebih lucu. Cuman kan sepertinya kan lebih gampang kebakaran jenggot. Iya. Itu persis omongan gue soal ini. Jering kan keluar dari penjara. Ternyata kelakuannya masih sama. Gini ya. Aduh, itu lucu banget dah. Kenapa lucu ya? Ya karena lucu. Lucu banget. Jadi Bang Jering nih, Beli Jering nih. Jadi gue respect sama Beli Jering dalam konteks dia stand for his ground. Iya. Wah, gue respect. Jadi waktu itu beberapa waktu yang lalu Beli Jering ngepost video Beli Jering dengan istrinya yang mengatakan bahwa semua hal-hal yang dia bahas di sosmed sudah approve dari istrinya. Oh gitu. Itu adalah sebuah hal yang sudah didiskusikan oleh istrinya. Karena kan ada semacam image bahwa kok istrinya tidak ngerem-ngerem suaminya sih gitu kan. Dan Beli Jering tuh ngepost, ada kok di karena katanya Beli Jering semoga sukses Beli, dia pengen punya program punya baby. Sehingga dia ada hal-hal tertentu yang sudah di-approve sama istrinya. Tidak seberapa lama Beli Jering ngepost lagi di IG story-nya, IG story istrinya. Tolong kalau ada masalah sama suami saya, langsung komplain ke dia aja. Jangan komplain ke IG saya. Dan kemarin itu dia sempat rame soal ini, dia ngomentarin, kalau nggak salah ada beberapa orang deh. Pertama BCL dikomentarin sama dia. Gue bisa nangkep bahwa yang Jering khawatirkan itu adalah dampaknya kepada pariwisata di Denpasar. Gue tahu lo keresahan itu datang dari mana, gue tahu Bang. Iya. Sangat tahu. Kita bisa memahami. Nah, yang lebih karena ada lo di sini, itu adalah ketika dia ngomentarin ada akun namanya siapa.id gitu. Yang bilang bahwa aduh gua nih COVID, gua menghilang dulu ya, terus dia gitu dia mention Sarah. Iya. Sarah itu. Itu Sarah Filoid. Itu apa? Jadi ada Sarah Filoid. Gue bilang di podcast gue soalnya ada tulisan .id-nya kayak comika.id kan perusahaan. Iya, memang nggak tahu ya. Ide kan Indonesia kali maksudnya. Oh ya, tapi dia Iya Sarah, gue kenal kok orangnya, tapi gue nggak follow. Iya, tahu. Iya. Terus si siapa namanya? Beli Jering bilang satu, kenapa lo harus bilang kalau lo COVID? Kedua, apakah lo dibayar untuk mempromosikan COVID? Iya. Gue ngelihatnya. Abis itu dibalas lagi, dikomentari lagi sama Jering. Tuh kan, dia nggak berani. Oh, disuruh berani nggak lo sumpah bahwa lo nggak dibayar untuk mempromosikan COVID? Tuh kan, dia nggak berani sumpah. Emang banyak banget ya artis-artis ini. Terus gue ngelihatnya, ini lucu banget. Dan yang paling lucu adalah ada orang yang nge-tweet, ngasih lihat screen capture-nya Jering, kemudian bilang, orang ini udah di penjara aja pas keluar masih kayak gitu, mesti diapain lagi ya? Terus insting pertama gue, ya mesti didiemin kalau kata gue, gak usah gitu. Cuman yang rumit dari orang kayak Jering adalah Jering itu kemudian mengadvokasi orang untuk nggak percaya bahwa COVID itu ada. Dan kawan kita bapaknya kan si Gusman Sige, bapaknya itu salah satu yang kemakan bahwa nanti kalau di rumah sakit di COVID kan padahal nggak COVID segala macam dan akhirnya berdampak. Dan itu sangat rumit. The idea of free speech can actually hurt people. Of course, free speech can hurt people. Maksud gue bukan hurt feelings, kalau kan kalau tersinggung kan nggak kita berikan, itu mereka terima gitu. Cuman ini free speech, karena gue nggak setuju Jering di penjara sebenarnya. Sama, gue juga nggak setuju. Karena orang suka bilang, tapi kan pernyataannya Jering tolol, kata gue gitu. Tapi kan penjara bukan tempat untuk orang tolol, penjara itu tempat untuk orang salah. Malah betul. Gini ya, terlepas dari apapun pendapat Anda tentang opininya Beli Jering, dia keluar dari penjara tetap jadi Beli Jering yang sebelumnya. Itu dia, dan itu apa dampaknya? Iya, salah.
Salah. It doesn't work. Iya. Itu cuman ego lo sesaat aja. Cuman dia tidak bisa megang HP. Tidak perlu dikejar. Dan balik lagi ke poin lu awal tadi, lebih mudah untuk kita tadi lu bilang apa ya? Bereaksi atau apa? Kebakaran jenggot. Kebakaran jenggot. Gitu. Iya, padahal jering itu cuman satu dari dia tuh symptoms dari penyakit yang lebih parah. Betul, menurut gue dia tip of the iceberg. Betul. Kalau misalnya lu membedah ya, kenapa ada orang-orang punya opini seperti Belijering, gue tetap respect karena dia berani beropini lah. Kalau ada orang punya opini seperti Belijering, itu di bawahnya itu kan ada alasan bawahnya kan. Iya. Nah sebenarnya mengadres alasan bawahnya ini memang terlalu sulit kadang-kadang dan memang memakan waktu dan keburu vaksin kadaluarsa. Dan yang orang mesti tahu adalah bahwa jering itu melakukannya dalam spirit kepahlawanan. Dia percaya, dia ngebela orang-orang. Gini, gua pernah ke Bali beberapa kali. Dan memang sedih Bang Panji. Sepi Bang Panji. Banyak toko-toko kosong, banyak orang-orang pedagang-pedagang kecil tidak bisa jualan. Dan dari situ gue paham dari mana keresahannya Belijering. Dan gue sangat respect paling tidak pada saat dia punya rasa tanggung jawab sama daerah asalnya untuk membangkitkan ekonominya. Karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, kehilangan banyak sekali karena COVID. Dan ya wajar kalau Belijering mungkin merasa sakit hati pada saat daerahnya seperti itu, dihajar sangat keras sama COVID kan. Dan gue tahu kemarahan itu, kemampuan spirit dia yang berapi-api itu datang dari mana, gue tahu gitu. Dan gue paling tidak respect. Tapi opininya, argumennya itu lain cerita menurut gue. Dan memang ini jadi satu masalah, betul sih pada saat freedom of speech ini ternyata actually bisa hurt people memang. Memang susah sih, tapi ya harusnya yang terjadi. Dan bukan cuman kalau kita ngomong tentang COVID, bukan cuman orang Madura kan, lo tahu kan? Kenapa tuh? Jadi tiba-tiba orang Madura, kan gue kaget dong. Lagi ngomong. Jadi gini, orang Madura lo tahu karena kan? Gini, jadi Tretan Muslim, karena dia salah satu representatif orang Madura paling progresif yang kita tahu. Betul. Jadi itu betul kan? Jadi banyak teman-temannya yang di Madura meminta tolong untuk menitipkan sebuah permasalahan yang memang jadi sebuah masalah di Madura, Bang. Apa itu? Bahwa ternyata orang Madura. Jadi gini, ini kan Madura, ini Surabaya. Ini kan jembatan Suramadu, Bang. Jadi di sini tuh ada tes swab yang dilakukan untuk supaya nanti bisa mengontrol lah, kalau ada yang positif mungkin bisa dilakukan, ada follow up lanjutannya. Iya. Dan setahu gua, correct me if I'm wrong, setahu gua swab test di sini gratis. Oke. Tapi sama orang Madura dihancurin. Apanya? Posko swab test. Dihancurin. Karena ya ini itis what itis ya. Jadi gini, jadi ada yang ngantri, waktu itu ada yang ngantri. Terus ada yang lewat. Kok dia lewat dihancurin? Terus Muslim marah. Mohon maaf, Anda kalau iri kan iri sama yang lebih bagus dong. Misalnya contoh, kok dia dites, saya nggak dites, Anda boleh iri. Tapi kalau misalnya Anda kan dites, dia nggak dites, kok sama yang wadidaw Anda iri? Ya bagus dong Anda dites, maksudnya kan. Jadi tuh karena ada yang lewat, dia marah, dihancurin. Dan sekarang orang Madura lagi demonstrasi sekitar ratusan atau hampir ribuan orang di Suramadu tuh ingin tidak menyetujui adanya swab test. Dan tapi gue paham bahwa ternyata di Madura itu mereka punya ketakutan pada saat positif dan mereka diisolasi mandiri. Mereka tidak bisa memberikan nafkah buat keluarga. Iya, ekonominya jadi ngaruh. Dan akhirnya mereka menolak semua semua program, semua apapun yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk bisa melakukan swab test or whatever. Dan bahkan sekarang udah zona hitam tempatnya si Tretan Muslim. Udah zona hitam. Dan kebetulan kakaknya Tretan Muslim itu adalah petugas medis. Yang memang bekerja di front line. Loh, si Muslim itu bukannya dulu sekolahnya? Iya kan? Memang. Keperawatan kan? Keperawatan. Dia sekeluarga, kakak-kakaknya semuanya perawat. Satu ada perawat yang di Dubai yang perempuan. Yang laki-laki ada perawat jadi front line yang memang selalu pakai hazmat di garis-garis depan. Dan kalau tidak salah,
kakaknya Tretan Muslim itu ada di salah satu posko yang ada di dan makanya dia tahu ceritanya dari makanya iya dan Tretan Muslim punya karena dan orang tuanya Muslim tuh ada di Madura di Bangkalan tersebut yang zona hitam. Jadi dia punya tanggung jawab. Setelah kita bikin konten bahas itu besoknya demo. Muslim bilang begini, saya tidak mempermasalahkan apabila Anda jamet. Anda mau pakai knalpot bakar-bakar yang segede gini keluar api juga terserah. Tapi kata Muslim, jangan COVID juga dong. Pas udah jamet COVID. Coba. Anjing tuh orang yang lucu. Tapi emang gimana ya? Kalau kita ngeliat di sosmed tuh banyak orang dan gue kan gini ya. Ya. Enak berdiri agak tengah karena kita bisa nengok kanan kiri. Of course. Nah, jadi gue ngerti ada banyak yang berharap, teman-teman kita sendiri yang mana nih kok nggak lockdown, mana nih kok nggak ditutup apa segala macam. Bandung udah tutup, Jakarta enggak. Walaupun sebenarnya Bandung dengar enggak juga sih sebenarnya. Lebih kepada ngomong keluarnya aja. Ya. Tapi masalahnya untuk banyak orang yang bilang lockdown, ekonomi dikunci aja dulu. Itu mudah untuk mereka ngomong kayak gitu. Karena mereka nggak berdiri di antara orang-orang di Bali. Coba lu ngomong kayak gitu di depan orang Bali. Ya, dipukul. iya, nggak gampang gitu. Orang banyak enak berkomentar karena mereka nggak harus ngambil keputusan. They have to make the hard decision gitu. Betul. Dan ditambah lagi kan banyak negara-negara di luar sana yang sudah melakukan, mereka bisa nonton Euro tanpa masker. Iya, di luar negeri. Yes, dan mereka sudah bisa, bahkan di China pun, kalau nggak salah, gue nggak tahu ya di provinsi mana, tapi di China itu mereka sudah reuni. Sumpah, ini terdengar lucu, tapi ini fakta. Mereka reuni, jadi orang-orang yang kena COVID sembuh reuni. Why? Ya tapi nggak apa-apa, terserah Anda mau melakukan itu sih nggak apa-apa. Dan akhirnya pada saat di luar negeri udah pada begitu, terus kita jumlahnya makin tinggi, pasti ada semacam restless gitu ya. Ayo dong lockdown. Tapi di satu sisi ini juga, ya memang susah sih. Makanya nggak enak jadi pemimpin, men. Nggak enak. Emang paling benar adalah kita ngelakuin apa yang benar untuk kita. Makanya sih sebenarnya Comika tuh sekarang di lockdown kantornya disuruh WFH 2 minggu. Dan kalau keadaan nggak MLI juga. Ya kita cuma bisa ngelakuin apa yang kita bisa lakuin untuk kita sendiri. Gue malah sampai di persepsi begini. Kalaupun lo nggak percaya COVID nih, nggak apa-apa. Tapi hormati orang yang percaya COVID. Nah itu dia. Ini dia toleransi antar perkovitan. Anjing. Ini yang jadi ini yang seharusnya didiskusikan lah. Karena kalau misalnya lo percaya, ya udah. Tapi nggak usah menghina yang nggak percaya. Dan sebaliknya. Iya, misalnya contoh ada orang yang pakai masker kemana-mana, cuci tangan, nggak perlu lemah. Nggak perlu. Ya percaya aja apa yang lo percaya, dan yang temen yang pakai begini terus gini juga virus gitu, nggak perlu juga. Ya udah biarin aja, nanti kan itu selalu lucu nada-nada. Enggak, nanti kan biar itu terbukti nanti di rumah sakit aja udah. Karena ternyata ya, believe it or not, ada orang yang nggak pernah pakai masker nggak kena aja, Bang. Ada juga. Betul. Itu gimana ngejelasinnya? Iya, sama kayak kita tahu ada banyak banget keluarga kita yang ngerokok mulu, nggak ada kanker nyampe dia meninggal. Ada kan yang kayak gitu kan? Iya. Meninggalnya malah kecelakaan. Atau hal-hal lain yang nggak ada relevansinya dengan rokok. Iya betul. Jadi emang ya kita nggak tahu, cuman ya gitu. Nah, cuman berharap untuk orang toleran itu susah sekali. Orang agama aja yang prinsipil yang Islam pengen ngasih tahu yang Kristen lu salah dan sebaliknya. Lu tahu nggak? Gue tuh di mention sama Blizzering dan gue menikmati itu. Dia bilang begini Blizzering. Ya karena gue juga mention di feednya. Karena gue respect kan sama Blizzering. Dia waktu itu nunjukin ada lukisan, ada gambar beliau. Terus kepalanya tuh free gitu, kepalanya kayak terbuka gitu, terus ada sayap. Keren, gue bilang. Tapi memang keren, lukisannya keren. Jadi maksudnya kayak free your mind. Yang gue tangkap adalah buka aja sama segala macam possibility. Jangan menutup kepala lo dengan argumen orang lain. Gue bilang keren gitu. Terus gue lupa di feed mana, gue bilang keren. Blizzering bilang Coki, lu tuh dicariin Tuhan swab yang maha rapid, kalau nggak salah dia bilang. Ya saya tidak tahu bagaimana cara membalesnya. Saya cuma hehehe gitu doang. Aduh kenapa itu lucu ya, Tuhan swab yang maha rapid. Dan gue pernah ngepost video tentang di India di mana orang yang nggak pakai masker ditampar-tampar. Iya gue tahu. Dipukul pakai bambu. Iya. Dan Blizzering komen, saya pengen dong sekali-sekali Satgas Covid giniin saya.
Nah, tapi ya terlepas dari kepercayaan Bligering yang gue respect, gue melihat itu sebagai sebuah hiburan aja gitu, bahwa oh iya ada orang yang percaya dengan apa yang dia percayai dan opininya ya gue respect, ya silakan percaya Bligering apa yang dengan Bligering percayai, tapi gue juga tidak akan memaksa Bligering untuk percaya bahwa COVID ada, ya kita tinggal jalanin masing-masing aja gitu. Iya, pokoknya yang kita tahu pasti masukin dia ke penjara, nggak ngubah apa-apa aja. Iya, dan baru-baru ini kan ada di daerah mana gue lupa yang dia menantang pengen menyentuh mayat, tahu nggak lo? Oh, nggak tahu gue. Ada, jadi dia ngomong di sosmed, dia bilang saya akan menyentuh mayat orang COVID. Besok ditangkap. Oh, di sosmed tapi banyak yang kayak gitu-gitu. Kayak ini orang nggak belajar dari pengalaman orang lain dan berpikir gue masih bisa ngomong sebebasnya tanpa konsekuensi. Lu tau nggak yang ada orang di PIK, kayaknya anak SMA deh, umurnya masih belasan, teenager gitu, yang bilang gue positif COVID, gue mau jalan-jalan untuk cari Kalau makan. Belakangan dia ngasih hasil PCR test, enggak kok gue negatif sebenarnya, gue cuman pengen nyari sensasi doang. Tapi maksud gue, Kenapa? Why? Iya, kenapa lu dari sudut pandang seorang pelawak, gue ngerti karena dia pikir itu lucu. Kita juga kadang-kadang suka melakukan hal-hal yang kita pikir lucu, dan orang nanya why ke kita. Karena ada juga iya, kan? betul. Tapi saya juga tidak pernah terfikirkan mengibarkan bendera ISIS loh di Car Free Day. Walaupun memang lucu. Itu akan jadi prank yang sangat lucu. Iya. Lu diam, lu buka. Tapi itu menggambarkan bahwa siapapun dengan sosmed, dengan opini apapun yang dilatari level pendidikan setinggi atau serendah apapun, bisa ngomong apapun yang mereka mau tanpa sadar bahwa sebenarnya ada konsekuensinya. Dan ini tricky, orang juga sekarang nanya sama gue, kenapa sih lo mesti pasang kayak gitu? Emang lo nggak tahu bahwa itu nggak akan rame? Ya. Kadang gue pikir gue tahu itu akan rame, kadang gue enggak gitu. Ya. 0044 gue nggak nyangka itu akan rame gitu. Emang biasanya di hal yang kita tidak menyangka akan rame, di situ biasanya rame, Ya, Bang. kucing salah satunya dan segala macam ya. Tapi kalau lu lihat beberapa beat gua, pasti lu tahu ini sih kayaknya ada peluang untuk rame. Jadi Betul, ada yang kita betul, bisa, ada yang betul, kita bisa ngeraba, ada yang kita emang nggak bisa ngeraba aja gitu. Tapi gue mau nanya deh, sesama komedian, lo ada nggak sebuah beat atau opini atau argumen yang lo bungkus dalam komedi, yang lo udah siap untuk counternya, dan lo berharap rame dong gitu, tapi nggak rame? Gue ada soalnya. Gue ada Karena kayak gue udah nih poin ini, rame dong, gue bisa nih balesnya, nggak rame tuh, bangsat. apa tuh beat yang mana? Bukan beat, Tweet. yang Racket Boys, yang gue cerita Racket Boys itu ternyata nggak rame. Oh ya udah berarti. Hanya ada dua kemungkinan, antara secara random ada yang lagi lebih rame dari itu dan mungkin ya kadang-kadang tweet bisa rame kapan-kapan loh, bisa Exactly. bisa sebulan kemudian baru rame. Ya itu kayak naro ini ya, kayak naro jebakan ya. Iya, tiba-tiba kena aja. Berapa bulan kemudian ada yang kena. Iya betul. Orang kemarin beat gue tahun 2012 baru rame. Berapa minggu yang lalu itu soal yang gue ngebecandain soal pejuang tuh nggak pakai bambu runcing. Kan 2012, Cok. Ramenya 9 Di tahun poin kemudian. Ya dianggap Akurasi. menghina, dianggap masa pahlawan nggak pakai bambu runcing, emang nggak pakai bambu runcing kan udah dikasih tahu sama Ahan Nasution juga sebenarnya. Cuman nih orang-orang yang tersinggung ini emang nggak pernah belajar. Betul. Apa namanya ya? Cuman ya gitu. Kalau gue ada, itu adalah regulasi prostitusi. Gue pikir akan rame, ternyata nggak rame. Kayaknya memang itu adalah idaman semua orang. Enggak, tapi memang kayaknya itu adalah sebuah solusi yang dari dulu sudah terbersit di banyak pikiran orang, tapi nggak ada yang berani ngomong aja sih. Ya, jadi balik lagi ke lu, kemungkinannya antara saat itu emang ada yang lebih rame atau emang lu dianggap benar, cuman orang nggak mau ngomong aja bahwa lu benar gitu. Benar. Nah, ini dia nih yang akhirnya jadi sebuah diskusi yang cukup menarik nih sama lo nih Bang Panji. Menurut lo Bang Panji, enggak ini serius mumpung lagi ada lu nih. Cok itu seneng ketemu orang kayak Adri, kayak gua. Seneng gua ngobrol-ngobrol. Enggak, orang tuh selalu berpikir gue ini gini loh, lucu banget. Orang tuh berpikir nih gue nih monster yang kerja tiap hari menyinggung gitu. Kan gue singgung semua orang. Kan gue biasa aja men, fuck. Gue normal ngobrol-ngobrol gini juga biasa. Gue pernah ketemu orang. Makasih ya, terima kasih. Kok lu sopan sih, Cok? Lah bangsa. Emang lu mikir gue gimana? Kok lu nggak
ngocol sih? Nah, emang kenapa ya? Gue biasa aja. Ya gitu. Ya maksud gue. Nggak, lu mau nanya apa tadi sama gue? Nah ini dia, ini hal yang menarik nih. Sekarang kan namanya komedian kan itu kan pasti kan dia harus memproduce beat. Iya. Ya dong. Iya. Dan kadang kan, nah ini beda-beda nih, setiap komedian beda-beda. Ada yang dia cuma bisa memproduce sesuatu jadi lucu kalau itu based on perasaannya dia. Pokoknya, gini. Jadi pokoknya kalau itu yang dia resahkan, baru dia bisa bikin jadi lucu nih. Iya. Tapi kalau misalnya itu fakta unik, misalnya, tahukah kamu bahwa panda punya apa-apa? Walaupun itu ada terbuka lebar untuk bisa bikin kita jadi lucu, tapi kalau dia tidak resah tentang itu, dia nggak bisa tuh. Betul. Bikin itu jadi lucu. Betul. Pokoknya harus ada yang Itu benar. harus dia resah dulu, baru dia bisa jadi lucu. Ada yang kayak gitu tuh. Ada orang yang dia nggak perlu resah. Iya. Dia dari fakta unik atau dari berita, dari apa, dia bisa bikin lucu. Betul, gitu. Betul. Kayaknya sekarang komika yang di tipe pertama tadi itu kita hidup di dunia yang ya mental lo harus kuat aja. Karena terkadang pada saat keresahan lo itu adalah hal yang touchy, lo cuma bisa bawa itu di sangat panggung tertutup. Gitu. Ya memang, apakah lo harus, kan nggak semua keresahan harus dibawa ke panggung terbuka kan? Tapi akhirnya lo kebayang nggak bang, betapa apa ya bahasa yang tepat ya? Sempit. Betapa sempitnya ruang lingkupnya untuk keberlangsungan hidupnya. Iya betul sekali. Iya betul sekali. Iya, menurut gue ini adalah sebuah fenomena di mana harusnya ya kedua genre jenis komika ini harus saling respect satu sama lain sih. Dan emang iya kan? Iya, memang. Cuman Mereka pendukung dan penontonnya aja. Nah, ini dia, enggak kadang harusnya komedi tuh kayak yang ini, yang enggak ini segala macam. Ini tipe yang nggak butuh keresahan untuk bisa bikin lucu. Gue tuh selalu amazed sama orang seperti itu. Iyalah, iya. Gue nggak bisa, men. Iya. Misalnya bikin, tahu gak kamu bahwa apa-apa, terus dia bisa bikin beat yang sangat bagus sekali. Wah, gue nggak bisa. Iya. Gue kalau sebel sama sesuatu, baru gue bisa. Iya. Tapi gue lagi belajar. Gue juga tadi nggak bisa, tapi gue lagi belajar. Oh ya? Iya kan. Kan kami punya kombut kan. Kalau di sini kan ada kombut rutin gitu. Terus gue tuh pengen bisa punya beat yang datang dari hal-hal yang banal gitu, kayak paham gua, ngerti nggak sih kayak makanya kemarin tuh gue punya beat soal kenapa di semua acara korporat selalu ada konveti yang meledaknya terlambat. Ya. Kan banal aja gitu. Banal, kayak iya. misalkan kenapa masih ada petugas misi listrik, itu Ya. tuh tidak terdengar panji. Betul. Tapi gue pengen dan gue lagi belajar. Cuman akhirnya gue butuh bantuan, gue butuh kombut untuk ngerti orang kayak gimana sih yang jago-jago kayak gitu tuh. Awe jago kayak gitu tuh. Awe luar biasa. David jago kayak David gitu. luar biasa. Kayak gitu-gitu. Nah jadi cuman gue kebetulan emang pengen bisa. Tapi ada yang nggak bisa dan nggak pengen. Emang ini ruang mainnya. Nah yang sulit adalah sering ditabrak-tabrakin sama penontonnya. Betul. Dan yang menarik, yang menarik itu adalah sebenarnya yang mahal dari sebuah special show tuh bang, karena siapa tahu di special show itu adalah the real comedian yang selama ini dia tahan di sosmed. Iya betul. Man, kita udah tahu itu. Wah, kita mah dari zaman baheula itu mah. Orang yang nonton spesialnya Radit, Iya. banyak yang kaget. Dan gua kasih tahu itu nggak ada setengahnya Radit sebenarnya. Sebenarnya nggak ada setengahnya Radit itu yang lu lihat di off air, nggak ada setengahnya Radit. Lu akan kaget kalau tahu Radit sebenarnya joke-nya kayak apa. Ngeri. Nanti kapan-kapan kita ngobrol udah. Tapi dia bener. Justru cuma di spesialnya seseorang bisa menjadi dirinya sendiri karena yang nonton adalah orang yang emang mau bayar untuk ngeliat. Nah tapi ada yang susah. Kenapa Bu? The more you get famous, the more people know you for being famous instead of for your art. Of course. Kayak misalnya gue nih, ini untuk Komodo Menoy, gue harus wanti-wanti sama semua orang. Kalau lu taunya gue dari TV, jangan nonton Komodo Menoy. Karena lu bisa berdiri terus udah gitu ngelempar kursi gitu ke atas panggung. Karena banyak gue udah mulai ada tuh show-show yang orang datang terus nggak ada ketawanya sama sekali. Ada itu pasti orang-orang yang tahu Panji komedian, nggak pernah nonton, tapi kebetulan ada rezekinya. Pas nonton, hah, kenapa begini omongannya? Dia kan kaget sekali. Betul. Nah ini yang rumit. Kalau gua nggak tahu apa yang terjadi sama lu, kan lagi mau bikin spesial. Itu dia. Nah di sebenarnya maaf saya tersinggung. Kebetulan gua punya special show namanya Maaf Saya Tersinggung. Masih dibuka penjualannya kan? Masih dibuka penjualannya. Di mana Mak? Mumpung.
di Majelis Lucu Indonesia. Majelis di website kita. Okay. Langsung buka aja website-nya di situ. Jadi kenapa nama show-nya Maaf Saya Tersinggung? Karena kayaknya itu hal yang paling sering saya dengar dari orang. Maaf saya tersinggung. Maaf saya tersinggung. Maaf saya tersinggung. Dan akhirnya gue ingin nunjukin bahwa apa ya? Nanti lo akan lihat di special show gue. Lo akan lihat di special show gue bahwa ketersinggungan yang terjadi terhadap reaksi dari jokes gue itu gue lakukan bukan karena gue punya banyak waktu untuk menyinggung lo. Iya. Gak ada, gue bahkan gak peduli siapa lo. Tapi jokes yang terjadi itu adalah karena menurut gue, satu, it's a funny thing. Terus kedua, gue resah sama itu. Tidak ada niat untuk menyinggung orang-orang yang bilang, maaf saya tersinggung. Iya, kita pernah bahas ini, kita sering banget bahas ini. Orang suka nanya, kenapa sih stand up comedian menyinggung? Lah, siapa yang mau menyinggung? Gue mau ngelucu. Lu yang tersinggung. Gimana sih? Ngapain gue naik atas panggung untuk menyinggung? Bener, dan maksud gue adalah itu adalah banyak sekali hal-hal atau jokes-jokes yang tidak bisa gue keluarkan dalam banyak kesempatan yang gue catat. Iya. Kita udah berapa lama sih ngomongin ini, Cok, soal lu harusnya bikin spesial. Ada malam-malam di mana gue sama Coki cuma telepon-teleponan, ngobrol-ngobrol. Nggak terhitung lah. Iya, Dan iya, hampir semuanya tuh kita harus bikin spesial nih. Iya, harus bikin spesial. Betul. Dan memang sekarang nih halangan terbesar buat semua stand up komedian adalah bukan materi kelucuan ya, apalagi semenjak pandemi kemarin tuh gua rasa banyak sekali stand up komedian yang level up-nya beberapa level. Karena keadaan, kesulitan dan juga kericuhan dunia ini menempa mereka untuk jadi orang yang jadi. Menurut gua sih komedian itu biar jadi lebih lucu ya harus dibaptis dengan api sih bang. Gue nggak tahu ya apakah ini adalah argumen yang valid. Tapi kalau lo komedian, lo belum dibaptis dengan api, lo belum bisa. Definisiin dulu, maksud lo dibaptis dengan api itu apa? Ada struggle yang lo hadapi dalam karir lo. Entah itu tidak harus kemarahan netizen ya, atau tidak harus masalah hukum ya. Bisa masalah pribadi lu, bisa sesuatu yang sangat personal buat lu, bisa masalah keluarga bahkan. Dan pada saat lo sudah bisa melewati itu, kedewasaan lo tuh harusnya sepaket dengan selera humor lo sih. Dan gue sih merasa what a waste pada saat ada seorang komedian ya yang dia sudah been through a lot, tapi kemampuan lucunya segitu aja sih. Aduh, gue kalau ada di show lu tuh gue bisa lucu berlipat-lipat. Iya. Lu ngerti? Ini juga yang jadi alasan kenapa lu pengennya sekarang ya? Yes. Sebenarnya orang akan bertanya-tanya, kan lu bisa nunggu. Ini kan keadaan lagi sulit. Iya. Tapi keresahannya udah akut ya. Keresahannya udah akut. Dan karena out of the blue tiba-tiba lu ngumumin, gue mau show. Dan itu memang sebenarnya to be honest ya, banyak sekali disclaimer warning dari manajemen. Yang tentunya manajemen sangat ingin merealisasikan ini, siapa yang tidak ingin. Mereka juga di satu kapal yang sama dengan gua. Tapi mereka dengan fair, tidak sugarcoating, menjelaskan apa kesulitannya apabila ini harus terjadi. Pertama tentunya, bisa nggak lu behave? Itu yang pertama itu. Daripada pandemi masa itu? Karena dia mencoba untuk membaca kemungkinan yang akan terjadi sama lu. Anjing lu bisa behave nggak? Ini tuh sampai September. Kalau amit-amit terjadi apa-apa. Dari Juli ya? Iya. Juli, Agustus, September. Dari bulan depan. Ya Juli berarti. Iya. 3 bulan. 3 bulan. Kalau sampai terjadi apa-apa dan ini nggak works karena lo doing stupid things di sosmed or whatever, ini bisa lanjut nggak? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, itu valid sebenarnya. Sangat valid. Dan menurut gue, oh iya benar juga. Yang kedua, ini kita nggak kebaca nih mengenai pandemi ini bagaimana. Betul. Dan lu harus siap dengan berbagai macam plan B, plan C, plan D. Dan ada banyak banget yang ternyata gue sadar bang. Dan akhirnya gue timbul respect yang luar biasa kepada komika-komika contohnya seperti lu yang pernah melakukan tour yang panjang ini berkali-kali. Karena tour itu sangat rumit teman-teman. Lu bukan cuma harus bikin materi lucunya, ada orang di belakang situ yang keringet darah untuk bisa merealisasikan hal tersebut gitu. Tapi gue bilang enggak, ini harus datang, harus sekarang. Dan ternyata melihat angka COVID sekarang, ya makanya gue sekarang udah nggak punya plan A, plan B, adanya plan sekarang. Of course. Ini plan yang kita punya sekarang. Iya. Kalau misalkan nanti berubah lagi gitu.
Lu situasi, kalau gua kan 2 kali show di banyak kota. Gue juga rata-rata 2 kali show. Terus udah gitu apa ya? Ada protokolnya dan segala macam. Lu kondisi nggak? Lu berapa kota sih? 13. 13. Jadi itu juga datang dari mabok-mabok bangsat emang. Jadi waktu itu gue lagi kayak lagi mabok kan. Berapa kota Cok? 13 kayaknya ya. Begitu sadar. Sial. Iya, begitu sadar capek juga ya. Iya. Tapi udah keluar lagi Tapi posternya. Ya udahlah. Iya. Jalanin aja. Gue menganggap ini salah satu konteks gue dibaptis dengan api, sehingga akhirnya nanti gue sadar bahwa wah ternyata berat gitu. Tur memang melelahkan. Tapi bahwa kantornya Coki mengingatkan soal behave itu krusial sekali karena acara kami berdua bisa jalan atau enggak tergantung izin yang diberikan kepada kami. Iya betul. Izin diberikan kepada kami dari Pemkot, Pemda, Pemprov, Satgas Covid dan polisi, Polda. Nah, kadang-kadang izin itu nggak keluar kalau sekiranya publik akan mencium sebuah keramaian. Karena gini, kalau misalnya dia rame, walaupun dia rapi protokolnya, memberi izin nggak mau ngasih. Iya. Karena dia takut ntar acaranya Pak Dede rame nih dan segala macamnya. Ini yang agak-agak tricky. Cuman menurut gue, gimana ya? Kalau mereka nggak pernah menjadi kita, agak susah untuk memahami kenapa ini mendesak banget untuk kita. Benar. Kayak gue nih, Komodo Menoy, itu bukan cuman karena gue memang betul karena gue pengen. Gue pengen banget ngelakuin. Ada alasan-alasan personal, ada rencana-rencana jangka panjang, ada juga hal-hal kayak kita pernah ngobrol, gue habis ngomong sama si Bonar bahwa gue tuh masih ada berapa hari yang lalu orang yang batal bunuh diri gara-gara gue. Karena terhibur dengan apa yang gue katakan. Jadi gue ngerasa itu tanggung jawab gue juga. Tapi di luar semua itu, emang kita juga ngerasa ini mendesak banget gitu. Dan orang susah untuk memaklumi. Yang kita bisa lakukan adalah, ya kita cuma bisa merencanakan serapi mungkin dan nggak ada plan A, nggak ada plan B, adanya plan sekarang. Ini kan kota kan mulai memburuk lagi. Kalau ternyata mesti mundur, gue akan mundur lagi. Ya gimana? Apa yang mau dipaksain gitu? Ya betul. Dan ini yang teman-teman harus sadar ya, bahwa di special show, maaf saya tersinggung, atau mungkin di special show-nya Bang Panji, kalau gue sih melihat special show itu adalah lo bisa lihat benchmark udah seberapa dewasa sih sekarang stand up comedian favorit lo gitu. Udah seberapa naik sih dia dalam melihat, karena ada kedewasaan tertentu yang tidak bisa dilihatkan di beberapa konten daily kita. Di konten daily saya kan saya cuman ya nggak apa-apa karena memang gue ngerti bahwa memang di situ gue harus gitu. Tapi kalau mau lihat ada beberapa sisi baru atau mau melihat sisi lain dari stand up comedian lo dan expect sesuatu yang berbeda di special show sih menurut gue. Iya. Kalau untuk gue undoubtedly spesialnya Coki akan sangat-sangat spesial karena ini yang pertama, ini spesial pertama lo kan? Pertama Bang? Ini spesial pertama, gue sama Coki udah dia udah opener gue di Depok, opener dulu gue di pernah Makassar, sama Jakarta, teman-teman Alfi, Harry dan beberapa komik Depok kita bikin special show berempat gitu. Tapi waktu itu gue masih menggunakan semua materi gue yang lama gitu loh. Bukan ya lo ngerti lah maksud gue. Yang uang Imam Bonjol yang gitu-gitu. Beat favorit gue. Masih beat favorit gue itu. Tapi sekarang ya itu dan ingat nggak waktu kita pertama kali lu ada kasus, terus kita di Ketawa Comedy Club open mic, gue pertama kali ngetes set Komodo Menoy itu, dan sebelum lu naik, yang lu marah-marah, itu aja lucu banget menurut gue. Itu aja lucu banget. Coki di situ lucu banget. Jadi karena kita punya keresahan yang udah sangat panjang, gue bisa ngebayangin berapa durasinya kalau boleh tahu? Sebenarnya yang terbaru nih, set terbaru 1,5 jam. 1,5 jam. Tapi itu masih harus kita perbaiki dan masih ada yang harus gua perbaiki secara estetik lah biar orang merasa worth it. Oh gitu. Di Jakarta tanggal berapa? Di Jakarta tanggal 23 September. 23 September, oke. Betul, akhir tahun. So ini tiket masih bisa dibeli untuk masih bisa dibeli di semua kota. Langsung cek aja. Tapi sudah tinggal sedikit sih sebenarnya, Bang. Majelis Lucu Indonesia. Di majelislucuindonesia.com. Buka aja di sana, lu akan tahu
kadang gini, ada beberapa orang expect gue beropini di beberapa kasus, tapi gue lebih diem. Karena opini saya brutal sekali, makanya gue nggak ngerasa bahkan segila-gilanya gue ya, gue nggak ngerasa bahwa it's worth it gitu loh. Gue masih ada remnya juga, believe it or not ya. Dan mungkin lo bisa tahu itu di special show gue sih, gitu. Dan pada saat lo nonton special show gue atau special show siapapun, lepasin semua ekspektasi, datang just for enjoy the show aja, dengan apa adanya. Karena pada saat lo datang dengan ekspektasi, lo akan ya boleh sih sebenarnya, sah-sah aja. Tapi yang harus lo tahu bahwa kadang dan sering kali orang itu pada saat datang ke special show orang, kemungkinannya dua, ekspektasinya performance si komik itu di atas ekspektasi dia, dan akhirnya dia sampai blown away, gila keren banget. Atau yang kedua, anjing gue nggak nyangka kok dia punya sisi yang kayak gini gitu. Kalau yang jelek ada juga tapi dikit gitu, jadi nggak bahas yang jelek. Saya bahas yang dua ini. Jadi datang nikmatin aja, kurangin aja ekspektasi, just enjoy the ride sesuai dengan apa itu. Menurut gue pada saat ekspektasi lo itu lo nonton stand up dengan ekspektasi, walaupun nggak apa-apa ya. Tapi nanti lu jadi mensabotase kebahagiaan lu dalam menikmati special show-nya kalau buat gua ya. Dari sini nanti ini pancelan ini ke sini enggak ya? Ini ke sini. Ngapain? Datang pengen ketawa aja udah, enjoy. Datang dengan open mind gitu. Itu sih gua. Sorry, 13 kotanya apa aja jadi? Sebentar ya Bang, gua ingat kok. Tapi ya saya lihat dulu nih. Lebih enak dibaca ya? Iya. Karena nanti ada yang wait. Ada kota kalau misalnya nggak kesebut, Bang kok ini nggak disebut, jadi tersinggung. Lo tau nggak di si Jovi Dovi, dia pernah, dia kan di pensinya itu, tau kan di YouTube dia pensi, ada provinsi yang nggak dia bawain, protes. Yang padahal sebenarnya kan itu karena izin lagunya susah Bang. Oke lanjut ya. Di Makassar tanggal 10 Juli. Di Banjarmasin tanggal 23 Juli, di Samarinda tanggal 25 Juli, di Jambi tanggal 31 Juli, di Lampung tanggal 7 Agustus, Bandung 14 Agustus, Yogyakarta 29 Agustus, Malang 3 September, Surabaya 4 September, Bali 5 September, Pekanbaru 11 September, Semarang 18 September. Oke, ternyata Jakarta gua ralat 25 September. Gila, itu ada 3 hari berturut-turut tadi. Ada 3 hari berturut-turut. Makanya memang stamina juga perlu sih. Asli. Memang. Asli. Juga perlu. Dan juga untuk yang udah megang tiketnya Coki atau berencana untuk beli tiket Coki, elunya juga jangan aneh-aneh. Elunya juga ya jaga diri lu, bukan jangan lu sembarangan terus udah gitu ntar lu kena ya lu jadi nggak bisa menikmati betul dan mungkin bisa membahayakan. Oh iya, dan walaupun lo sudah vaksin ya lo tetap harus menunjukkan lo udah ya sama gue juga itu tipikal prokes lah gitu. Iya, orang banyak yang protes terus bilang sama gue, Bang kalau misalkan mesti ngasih PCR atau antigen mending gue nggak usah datang. Kata gue kalau lu nggak mau ya gue juga nggak mau lu ada di situ. Karena membahayakan. Karena gini, kita kan pengen follow up terakhir, final touch dari show kita itu adalah sebuah kebahagiaan dan self atau mungkin ya kebahagiaan lah. Jangan nanti pulang dari situ akan jadi sesuatu yang nggak enak lah buat kita semua. Habis nonton shownya si Coki gue kena ini Dan tahu nggak yang jadi nggak enak adalah kalau misalkan ternyata kalau misalnya kami kan naruh protokol yang bagus nih, tapi kalau misalkan kami sembarangan, lalu ada orang masuk, lalu ada orang kena, terus kabarnya sampai keluar, bukan cuma stand up jadi nggak bisa ada acara, semua jadi nggak bisa ada acara. Dan kita udah terlalu punya banyak musuh. Untuk nambah musuh baru. Nanti surat terbuka berikutnya dari para pelaku event datangnya ke kami karena ngaco jalanin acara. Karena sekarang untuk sebuah event tuh semuanya lagi touchy. Semuanya lagi, ya kita kerjasama lah. Dari pihak kita juga akan melakukan prokes dengan sebaik mungkin, dari pihak kalian ya juga mengikuti sebaik mungkin gitu. Supaya kita bisa ada ke depannya. Dan pasti lucu lah. Itu mah jaminan lah, orang kalau gitu pasti harus jamin lucu. Udah pasti lucu. Ya kan orang udah bayar. Kami juga mau ngejamin itu lucu. Betul. Ada yang nggak gue tanya yang mau disampaikan? Nggak ada, cukup. Udah keluar semua. Coki, terima kasih banyak. Sama-sama Bang. Thank you waktunya loh. Sama-sama sudah memberi, gue tarik jauh-jauh hujan-hujan. Jangan lupa cari tiketnya di majelislucuindonesia.com. Pelajari kotanya di mana, pelajari jamnya dan segala macam. Lu bawa opener nggak sih atau sebenarnya opener gue tuh 2, Marcel sama si Ben Danio. Pecah-pecah semuanya.
Itu mereka semua kota? Nggak, ada yang Marcel di kota beberapa, oke. ada yang Ada beberapa Bendanio. Bendanio. Betul. Oke, kalau itu. Jadi silakan Ya. dicek. Ya. Maaf saya tersinggung. Ya. Adalah spesialnya pertama Spesial gua. pertamanya Dan Coki tur Pardede. pertama sebenarnya. Dan tur pertama Coki Betul. Pardede. Dan langsung berat 13. Tapi nggak apa-apa. Be a Bring part it of- on. be a Bring part it of on. it. Silakan. Terima kasih banyak Coki. Sukses Thank you. terus, jaga Thank you. kesehatan ya. Siap bang. Thank you. Siap bang. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada satu paham Rp30.000, ada satu rasa Rp125.000, ada satu jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.